Wiro Sableng, Hantu Santet Laknat, bab 3. Sebelumnya subscribe, like, dan share ya. Kuda hitam berkaki 6 dan memiliki sepasang tanduk di kepalanya, tegak di puncak bukit batu dengan sikap gagah. Di atluk hantu kaki batu memandang ke arah lembah batu di bawahnya. Di kejauhan menjulang gunung Labatu hitam. Sunyi, tak kelihatan ada makhluk apapun di bawah sana. Apakah sejak berpisah denganku tempo hari ini memang kembali ke sini atau pergi ke tempat lain? Hantu kaki batu alias Lakasipo bertanya-tanya dalam hati. Kalau memang tidak ada di tempat ini, kemana aku harus mencari? Lakasipo memandang seputar lembah yang dipenuhi bebatuan hitam, berbagai bentuk dan ukuran, sambil usap-usap tengkuk Lai kaki 6, kuda raksasa tunggangannya. Lai, keluarkan ringkikanmu, beri tanda bahwa kita berada di tempat ini, kata Lakasipo berucap pada kuda hitamnya. Mendengar ucapan itu, kuda hitam berkaki 4 kaki depannya, lalu keluarkan suara ringkikan keras, menggelegar dan bergema di seantero kawasan bukit dan lembah batu. Begitu suara gema ringkikan kuda lenyap, suasana di tempat itu kembali sunyi. Lakasipo memandang lagi, menyelidik ke setiap sudut lembah. Mungkin aku harus turun menyelidiki ke lembah. Setahuku di bawah sana ada satu gua. Mungkin dia tengah melatih ilmu atau bersamadi, hingga tidak mendengar suara ringkikan Lai kaki 6. Berpikir begitu, Lakasipo segera tepuk pinggul kudanya. Namun sebelum binatang bermata merah itu bergerak melangkah, tiba-tiba dari langit sebelah utara terdengar suara suitan keras. Suit gitu ya, atau begitu keras. Mendongak ke atas, Lakasipo melihat satu makhluk hitam bersayap lebar melesat terbang ke arah bukit di mana ia berada. Ditunggangi seorang lelaki berambut panjang melambai-lambai. Walet raksasa, desis Lakasipo. Tunggangnya pasti si jahanam. Latandai, masih hidup rupanya makhluk keji satu itu. Baru saja Lakasipo berkata begitu, tiba-tiba dari atas sana melesat 2 buah benda berapi yang mengeluarkan cahaya merah seperti ekor panjang. Satu menghantam ke arah kepala Lai kaki 6, satu lagi menyambar ke jurusan kepala Lakasipo. Lakasipo keluarkan seruan keras. Tangan kirinya menepuk pinggul Lai kaki 6. Kuda hitam raksasa itu meringkik dahsyat lalu melompat ke kiri. Binatang itu selamat karena benda merah berbuntut api lewat hanya setengah jengkal dari sisi kiri kepalanya. Wow. Benda ini yang ternyata adalah sebuah bara menyala amblas masuk ke dalam lamping batu. Lamping batu kepulkan asap tebal. Krak, biar! Dinding batu itu hancur berantakan. Ketika menggebrak pinggul kudanya, Lakasipo sendiri saat itu telah melesat dari punggung kuda. Membuat gerakan cungkir balik sambil melayang turun, dia menghantamkan kaki kanannya yang terbungkus batu berbentuk bola. Biar!
benda merah menyala yang hendak menghantam kepalanya mencelat mental, hancur bertaburan. Lakasipo sendiri merasa kakinya seperti disengat api. Termiring-miring dia tegak di atas bukit batu. Ketika diperhatikan ternyata ada bagian batu yang membungkus kakinya telah menjadi gompal dan hangus di salah satu bagiannya. Wow. Di udara, penunggang walet raksasa tertawa tergelak. Setelah berputar 2 kali, walet hitam itu menukik turun. Saat itulah Lakasipo menghantamkan tangan kanannya. 5 jari tangan menjentik keras. 5 larik sinar hitam melesat ke udara, menggempur walet raksasa dan penunggangnya dari 5 jurusan. Seperti tahu bahaya, walet raksasa menggebrakkan sayapnya. Binatang ini menukik tajam sementara penunggangnya melompat sebat. Lalu laksana terbang dia melayang ke bawah dan turun di atas bukit batu, terpisah sejarak 12 langkah dari hadapan Lakasipo. Udah berhadap-hadapan nih ya, hanya 12 langkah. Sepasang alisnya mencungkat di atas ketika mendengar suara walet hitam menguik di udara, pertanda binatang itu mengalami kesakitan yang hebat. Nyatanya, salah satu dari 5 larikan sinar hitam itu berhasil menghantam sayapnya, merobek hangus bagian kulitnya dan menghancurkan jaringan tulang-tulangnya. Sebagian dari sayap itu kelihatan menciut pendek. Dalam keadaan oleng dan sayap mengepulkan asap, walet hitam ini mendarat di atas sebuah batu berbentuk miring. Dari mulutnya tiada henti keluar suara menguik kesakitan. Hantu kaki 6. Kok hantu kaki 6? Hantu kaki batu jahanam. Mohon maaf, kudanya yang lain kaki 6. Hantu kaki batu jahanam. Merutuk orang yang barusan melompat dari punggung walet hitam dan berhasil selamatkan diri dari serangan larikan sinar hitam. Rahangnya mengembung. Ilmu 5 kutub dari langit yang dimilikinya benar-benar berbahaya. Dia harus bayar mahal. Apa yang telah dilakukannya? Dia telah melukai walet tungganganku. Marah. Waletnya tersakiti ya. Orang yang tegak di hadapan Lakasipo itu bertubuh tinggi besar, tapi tidak sekekar Lakasipo. Lakasipo ini kekar. Berdirinya agak terbungkuk seolah ada sesuatu yang berat di bawah perutnya. Gerakannya walaupun kelihatan hebat, tapi mata orang pandai akan melihat bahwa sebenarnya dia bergerak lamban. Rambutnya panjang, acak-acakan. Pipi kirinya ada cacat besar bekas luka. Tangan kirinya sebatas siku ke bawah disambung dengan sejenis logam biru yang dipenuhi tonjolan runcing. Yang hebat dan juga aneh ialah keadaan bagian tubuhnya di sebelah dada sampai ke perut. Seolah ada api di sebelah dalam. Bagian tubuhnya itu memancarkan cahaya kemerah-merahan. Cahaya itu berasal dari bara menyala yang mendekam di dalam tubuhnya. Beberapa waktu silam dari dukun jahat si nenek hantu santet laknat, dia pernah mendapatkan satu ilmu dahsyat yang disebut bara setan penghancur jagat. Di kepala, dada, dan perutnya menempel 200 bara menyala yang bisa dijadikan senjata ganas luar biasa. Luar biasa. Kejahatan dan kekejian yang dibuatnya menyebabkan peri bunda menjatuhkan kutu. Bara menyala yang tadinya itu di luar tubuhnya dimasukkan ke dalam perutnya. Membuat dia menderita tersiksa setengah mati. Dalam keadaan antara hidup dan mati, dia melakukan tapa di suatu tempat terpencil hingga akhirnya dia mampu meredam panas
habisnya menyala yang ada di dalam tubuhnya. Malah kemudian bara menyala itu kembali dapat dipergunakannya sebagai senjata yang barusan dilakukannya terhadap Lai Kaki Enam dan Lakasipo. Hantu kaki batu, kau masih berani datang ke tempat ini mencari istriku Luh Santini. Benar-benar berani mati. Lakasipo tertawa bergelak. Hantu bara Kaliatus. Ternyata kau masih hidup. Tapi sayang, otakmu sudah miring. Apa kau tidak sadar sejak kau hendak membunuhnya yang kedua kali, sejak itu pula dia tidak sudi lagi menjadi istrimu. Baginya kau tidak lebih dari iblis biadab dari pusaran neraka jahanam. Mendidih amarah Latandai alias hantu bara Kaliatus. Makhluk jahanam, merampas istri orang. Kalau Luh Santini ada di sini, perempuan celaka itu menyaksikan bagaimana aku memanggang tubuhmu sampai gosong. Jangan bicara terlalu sombong, hantu laknat. Cacat di pipi kirimu bekas hantaman rantai kakiku, serta cacat di lengan kirimu bekas hajaran Luh Santini masih membekas nyata. Apa kau minta tambahan hajaran baru dariku? Atau mungkin kau minta barang di bawah perutmu aku buat tambah besar dari yang ada sekarang? Ini seperti dituturkan di episode berjudul Hantu Bara Kaliatus ya. Tentang kejadian ini bisa lihat di episode Hantu Bara Kaliatus. Atas nasihat nakal naga kuning, Lakasipo telah menotok urat besar di pangkal paha hantu bara Kaliatus. Akibatnya anggota rahasia lelaki itu menjadi gembung besar seperti orang kondor. Wow, itu dia masalahnya. Inilah yang membuat gerakannya menjadi lamban. Kacau nih. Tambah mendidih amarah hantu bara Kaliatus mendengar kata-kata Lakasipo itu. Rahangnya menggembung, mulutnya berkomat-kamit, diangkatnya tangan kirinya tinggi-tinggi melewati kepalanya. Kiri. Ya boleh diangkat tinggi ya. Blep blep blep. Dari belasan tonjolan runcing yang ada di sekujur lengan besi hantu bara Kaliatus membersit nyala api berwarna biru gelap, mengeluarkan suara mendesis tak berkeputusan. Hantu kaki batu, sayang sekali kau tidak menyadari bahwa kau akan menemui kematian lebih cepat dari yang kau duga. Nyawa manusia tidak berada dalam kuasa manusia lainnya. Karena jangan bicara terponga diri. Mungkin kau yang lebih dulu kujebloskan ke alam roh. Bersama dengan selesai ucapannya, hantu kaki batu melompat. Kaki kirinya terbungkus bola batu mendesing mencari sasaran di pinggul hantu bara Kaliatus dalam jurus yang kaki roh penghantar maut. Dari kaki serta bulatan batu membersit sinar hitam. Bersamaan dengan itu tangan kanannya melepaskan pukulan 5 kutub dari langit. 5 kutub dari langit. Hantu bara Kaliatus seolah menganggap enteng serangan maut yang dilancarkan lawannya. Sambil tertawa mengejek, dia menggerakkan tangan kirinya. Terjadilah hal yang membuat kejut. Hantu kaki batu bukan alang kepala. Begitu hantu bara Kaliatus menggerakkan tangan kirinya dan sebagian terbuat dari logam aneh. Dari belasan tonjolan runcing bergulung keluar larikan-larikan api panjang warna biru. Sangat panas. Kayak laser ya berarti ya. Gulungan api ini berbentuk demikian rupa seperti jaringan besar yang dengan cepat menghantam dan menggulung ke arah hantu kaki batu. Api iblis, penjaring roh, teriak Lakasipo menyebut ilmu yang dikeluarkan lawannya itu. Setahuku ilmu itu hanya dimiliki oleh hantu laknat. Celaka.
bagaimana jahanam ini bisa memiliki. Bras! Bola batu di kaki kiri Lakasipo terpental. Tubuhnya ikut terpelanting sampai 3 tombak, lalu jatuh terbanting ke tanah. Push, push, push. 5 lari sinar hitam pukulan sakti 5 kutub dari langit yang tadi dihantamkan Lakasipo hancur bertaburan asap begitu saling bentur dengan jaringan api biru. Jadi begitu ketemu nih ilmunya, ceder, jadi asap. Dengan muka pucat sekujur tubuh sakit, Lakasipo cepat bangkit berdiri, namun jaringan api iblis cepat berkelebat menggulung dan membungkus tubuhnya. Tubuh Lakasipo terpanggang hangus di belakang bagian. Lelaki itu menjerit kesakitan. Dia berusaha lepaskan diri dari jaringan api biru, tapi sia-sia saja. Semakin cobanya bagian tubuhnya yang terluka hangus. Celaka, celaka. Aku tak bisa membebaskan diriku. Aku akan terpanggang hancur dalam jaring api ini. Di hadapan Lakasipo, hantu kacak pinggang dan tertawa terbahak. Sekali lagi dia meniup maka api biru yang membersit dari tonjolan-tonjolan runcing di tangan kirinya pun padam. Tapi jaring api biru masih tetap membungkus sosok Lakasipo dan semakin panas. Lakasipo merasa tubuhnya seolah mulai meleleh. Barakaliatus kepara, hubunganmu dengan hantu sate laknat, berteriak Lakasipo. Jadi kau rupanya mengenali ilmu kesaktian yang kini menjaring sekujur tubuhmu. Dengar baik-baik wahai makhluk malang. Aku adalah murid si nenek sakti berjuluk hantu sate laknat. Yang kau tanyakan itu. Dalam sakitnya Lakasipo terkejut bukan main. Lebih-lebih ketika mendengar hantu Barakaliatus meneruskan ucapannya. Ngenam kesumatku terhadapmu hari ini terbalas sudah. Sekaligus aku pula melaksanakan tugas dari guruku. Selamat tinggal, hantu kaki batu. Sebelum matahari tenggelam, sekujur tubuhmu akan berubah menjadi bangkai meleleh. Dengarkan itu. Lakasipo mendongak langit. Saat itu sang surya telah jauh menggelincir ke arah barat. Tak lama lagi, matahari akan terbenam. Berarti umurnya memang tidak akan lama. Dia coba gerakan tangannya untuk menghantam api. Sedikit saja bergerak, jaring api melukai dan menghanguskan tubuhnya. Hantu Barakaliatus jahanam, kelak para dewa akan menjatuhkan hukuman atas dirimu. Hantu Barakaliatus yang sudah berjalan beberapa langkah menghampiri walet tunggangannya, balikkan diri sambil menyeringai. Kalau kau merasa punya dewa, panggillah. Berteriaklah minta tolong agar kau bisa keluar dari api iblis penjaring roh. Hantu Barakaliatus tertawa tergelap, lalu tinggalkan tempat itu. Kutuklah tandai, kutuk kau bantu hantu Barakaliatus, teriak Lakasipo. Latandai alias hantu Barakaliatus tak peduli dan kan teriakan caci maki Lakasipo. Sambil terus tertawa, dia menghampiri walet hitam. Dia tahu bahwa binatang itu menderita cedera akibat hantaman Lakasipo tadi. Sang walet masih saja bisa menerbangkannya dan meninggalkan lembah batu itu. Namun 3 langkah di hadapan walet raksasa, kaki hantu Barakaliatus seolah terpantek ke tanah. Matanya membeliak begitu menyaksikan bagaimana kepala walet tunggangannya berada dalam keadaan hancur. 2 sayap dan kakinya menggelepar, melejang beberapa kali diam dan tak berkutik lagi. Hantu Barakaliatus berteriak marah, jahanam berani mati. Siapa membunuh waletku? Sebagai jawaban tiba-tiba menggema suara cekikikan dari balik batu besar di samping kiri hantu Barakaliatus. Lelaki itu segera membalikkan dan menghantamkan dengan pukulan selusin biang lala hitam.
Dengan ilmu kesaktian inilah dulu dia hendak membunuh istrinya atas suruhan hantu santet laknat. 12 sinar hitam yang deru angker, 12 lubang kelihatan di batu itu, asap mengepul, lalu biar batu besar hancur berantakan berkeping-keping, pecahan dan debunya berterbangan ke udara menutupi pemandangan. Ketika kepingan batu dan debu surut jatuh ke tanah dan keadaan terang kembali, di depan sana tampak berdiri 2 orang. Yang seorang kakek yang berdiri terbalik secara aneh, yaitu 2 tangan dijadikan kaki, sedang sepasang kaki berada di sebelah atas. Orang kedua seorang perempuan cantik berpakaian serba merah. Saat itulah Kasipo berada di dalam keadaan cedera berat. Hampir sekujur tubuhnya hangus akibat bersentuhan dengan api iblis penjaring roh. Sakitnya bukan olah-olah. Lututnya sudah goyah, pemandangannya berkunang-kunang. Walau samar, dia masih bisa mengenali siapa adanya 2 orang di seberang sana. Bab 3. Siapa orang itu yang berdua? Saksikan, simak terus di bab 4 kelanjutannya. See you.